Salah berinvestasi, mimpi pensiun lenyap. Hadirin yang saya hormati, para pelaku bisnis dan rekan-rekan investor. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah realitas yang pahit di balik keindahan alam Indonesia yang memukau. Khususnya di wilayah seperti Bali dan Lombok, tersimpan jebakan mematikan bagi mereka yang lengah. Sebuah tajuk berita baru-baru ini menampar wajah iklim investasi kita. Janji pensiun indah di Lombok berakhir jadi mimpi buruk. 30 investor Australia rugi 86,5 miliar rupiah. Bagi sebagian orang, ini hanyalah angka dalam berita. Namun dalam kacamata forensik, hukum bisnis dan investasi, ini adalah sebuah tragedi finansial. Ini adalah kisah tentang tabungan seumur hidup yang dirampas secara sistematis melalui skema kejahatan kerah putih. Hari ini, mari kita bedah anatomi kasus ini. Bukan sekadar untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi untuk memahami mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana kita membangun benteng pertahanan anti-scam yang kokoh. Bedah anatomi penipuan, celah hukum dan ilusi offset-plan. Bapak dan Ibu sekalian, penipuan properti berskala besar tidak pernah terjadi dalam semalam. Kejahatan ini dirancang dengan sangat presisi. Modus utama yang sering kita temukan adalah manipulasi skema offset-plan. Pengembang bodong menjual ilusi. Mereka mempresentasikan market mewah dan imbal hasil yang tidak masuk akal. Investor menyetorkan miliaran rupiah untuk sesuatu yang secara fisik dan hukum belum ada. Lebih fatal lagi adalah penyalahgunaan instrumen hukum. Hukum agraria kita dengan tegas mengatur batasan kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara asing. Namun, para oknum ini memfasilitasi perjanjian nomini atau pinjam nama yang sejak awal sudah cacat hukum. Ketika proyek ini mangkrak, para investor asing ini menemukan diri mereka berada di posisi yang sangat lemah. Mereka tidak memiliki alas hak yang sah untuk menuntut aset tersebut. Mengukur psikologi investor. Mengapa orang pintar bisa tertipu? Pertanyaan krusialnya, mengapa 30 orang yang rasional bisa terjebak? Disinilah aspek psikologi perilaku keuangan bermain. Para pelaku eksploitasi sangat memahami bias kognitif manusia. Mereka menjual fear of missing out, FOMO ketakutan, kehilangan kesempatan langka, memiliki potongan surga. Ada ilusi keamanan yang diciptakan melalui acara promosi mewah dan dokumen yang terlihat resmi, padahal substansinya kosong. Dalam pengambilan keputusan, emosi seringkali membajak logika. Janji akan masa pensiun yang damai mengalahkan pentingnya melakukan due diligence atau uji kelayakan yang berlapis. Dampak sistemik dan reputasi makro dari kasus ini, kerugian 86,5 miliar rupiah ini menginfeksi ekosistem yang jauh lebih luas. Kasus-kasus seperti ini menjadi presiden buruk yang mencoreng integritas investasi di Indonesia. Upaya aset recovery lintas negara adalah proses litigasi yang sangat menguras energi. Seringkali, saat hukum mulai bertindak, aset tersebut sudah dialihkan atau dicuci. Jika kita membiarkan ini terus terjadi, kita akan kehilangan kepercayaan